Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintar Fahmi Maulana Rizky dengan NIM 2211011104 dari program studi Teknik Informatika. Dan saya Yogi Wirnando 2211011114 dari program studi Teknik Informatika. Dan saya Sahrul Ridho Ramadana, NIM 2211011121. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas UTS dengan tema pemahaman saya tentang pengambilan data atau information retrieval. Sedikit perkenalan kampus Wonogiri sebagai kampus teknologi inovatif. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri atau Wonogiri merupakan perguruan tinggi yang berkomitmen menjadi pusat pendidikan berbasis inovasi dan teknologi sebagai kampus muda yang terus berkembang. Wonogiri mendorong terciptanya ekosistem akademik yang kreatif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan era digital. Dengan dukungan dosen profesional serta fasilitas pembelajaran modern, Wonogiri berupaya mencetak generasi unggul yang berdaya saing global, berjiwa wirausaha, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Sebagai mahasiswa Wonogiri, sebuah kampus teknologi inovatif yang berkomitmen untuk mencetak talenta digital unggulan, saya merasa sangat relevan untuk mendalami topik yang menjadi tulang punggung dunia digital ini. Mari kita mulai. Runtutan pembahasan yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, apa itu information retrieval atau pengambilan informasi. Yang ketiga, manfaat dalam kehidupan modern. Yang keempat, cara kerja information retrieval. Yang kelima, contoh penerapan nyata. Yang keenam, pandangan pribadi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Kita lanjut materi ke yang pertama. Apa itu information retrieval? Information retrieval atau pengambilan informasi adalah bidang ilmu yang mempelajari cara menemukan kembali materi. Biasanya dokumen teks dari dalam koleksi data tidak terstruktur yang relevan dengan kebutuhan informasi pengguna. Secara teoritis, menurut literatur ilmiah, seperti buku Introduction to Information Retrieval, karya Manning, Ragavan, dan Schutze, information retrieval adalah ilmu yang mencari materi dari dalam koleksi tidak terstruktur, biasanya teks yang memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Sederhananya, IR atau information retrieval bukan tentang mencari kata kunci yang persis sama, tapi tentang menemukan informasi yang relevan dengan permintaan pengguna dari lautan data yang sangat besar. Sejarah singkatnya dimulai pada tahun 1940 sampai 1950-an dengan penelitian di bidang intelijensi, militer, dan perpustakaan. Lalu di era 1960 sampai 1970-an, sistem pertama seperti SMART di Cornell University dikembangkan. Lompatan besar terjadi pada 1990 dengan kemunculan World Wide Web atau WWW yang memunculkan mesin pencari web seperti Google, mengubah IR dari ilmu akademis menjadi teknologi yang digunakan miliaran orang setiap hari.
Ciri-ciri utama information retrieval. Yang pertama yaitu fokus pada relevansi. Bukan sekedar pencocokan kata kunci, tapi menemukan informasi yang bermanfaat dan sesuai konteks. Yang kedua yaitu berurusan dengan data tidak terstruktur. Seperti teks bebas, artikel, email, ataupun dokumen. Berbeda dengan database terstruktur. Yang ketiga tujuannya untuk memenuhi kebutuhan informasi user. Mengerti intensi dibalik pencarian dan menyajikan hasil yang meaningful. Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu manfaat information retrieval dalam kehidupan modern. Manfaat information retrieval dalam kehidupan modern sangatlah luas. Mari kita lihat beberapa contohnya, yaitu yang pertama mesin pencari seperti Google, Bing, atau Yahoo adalah wajah paling kasat mata dari IR. Mereka membantu kita menemukan jawaban, artikel, berita, dan video dari miliaran halaman web dalam sepersekian detik. Yang kedua yaitu ada sistem rekomendasi platform seperti Shopee, Tokped menggunakan IR untuk menampilkan produk yang mungkin kita sukai berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian. Lanjut yang ketiga, ada pustaka digital. Mencari buku atau jurnal di perpustakaan digital kampus menjadi sangat cepat dan efisien berkat teknologi IR. Yang keempat, ada analisis big data. Perusahaan menggunakan teknik IR untuk menganalisis data teks yang masif seperti ulasan pelanggan di medsos, untuk memahami sentimen dan tren pasar. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya. Akan dilanjutkan oleh untuk materi yang ketiga, cara kerja information retrieval. Nah, untuk cara kerja information retrieval ini, itu alurnya ada 3 alur sebenarnya. Yang pertama, pengumpulan data atau data collection. Yang kedua, pengindekan atau indexing. Dan yang ketiga, pencarian atau perankingan. Nah, pada pengumpulan data ini, sistem mengumpulkan data dari berbagai sumber pada mesin pencari. Proses ini disebut crawling, di mana bot atau spider menjelajahi internet dengan mengunduh halaman web. Nah, untuk proses yang kedua, pengindeksan atau indexing. Untuk proses ini, data yang masih mentah terkumpul terlalu berantakan untuk dicari secara langsung. Oleh karena itu, sistem membuat indeks, seperti indeks di belakang buku. Kata-kata dalam dokumen dipotong, dinormalisasi, dan disusun dalam struktur data yang memungkinkan pencarian sangat cepat. Misalnya, kata laptop akan dicatat di dokumen 1, 5, dan 10. Untuk yang ketiga, pencarian dan perankingan. Nah, untuk yang ini, contohnya itu simpel. Ketika Anda mengetikkan query, misalnya laptop gaming murah. Nah, sistem ini akan mencari dokumen yang mengandung kata-kata itu. Sistem akan meranking hasilnya berdasarkan relevansi. Faktor seperti frekuensi kata, popularitas link, atau PageRank, kedekatan kata, dan riwayat pengguna digunakan untuk menampilkan hasil terbaik di urutan teratas. Nah, contoh sederhananya, bayangkan Anda mencari kue coklat di toko online. Nah, sistem akan mencari semua produk dengan kata kue dan coklat, lalu merankingnya berdasarkan penjualan terbanyak, ulasan terbaik, atau promo, sehingga Anda lebih mudah menemukan yang diinginkan. Lanjut, Mas. Nah, di slide keempat ini contoh penerapan nyata. Untuk materi contoh penerapan nyata itu ada beberapa contohnya dalam kehidupan kita. Yang pertama, Google ya. Google itu termasuk ke dalam contoh penerapan nyata dari informasi retrieval. Karena kita kalau seperti di perusahaan-perusahaan itu ada yang namanya brand words untuk menganalisis tweet atau ulasan untuk mengukur sentimen publik terhadap
merek. Semua menggunakan prinsip-prinsip information retrieval. Terus ada di bidang kesehatan. Nah, untuk yang bidang kesehatan ini biasanya rumah sakit menerapkan information retrieval untuk pencarian rekam medis elektronik berdasarkan gejala, diagnosis, atau riwayat pengobatan. Nah, platform penelitian ini seperti PubMed itu yang memungkinkan Anda untuk mencari literatur medis dengan filter spesifik. Nah, yang selanjutnya ada di bidang digital marketing. Untuk digital marketing itu ada di tools SFO ya, seperti Albers, Simrush menggunakan information retrieval untuk menganalisis ranking website dan komputer. Nah, sistem advertising platform menerapkan information retrieval untuk menampilkan iklan relevan berdasarkan perilaku online. Slide-nya, Mas, lanjut. Untuk ini ada lagi contoh penerapan nyata di bidang analisis bisnis. Nah, biasanya ini perusahaan menggunakan tools seperti Brainwatch yang tadi saya jelasin ya. Untuk sosial medianya, monitoring, menganalisis sentimen publik, customer service, menerapkan information retrieval untuk mencari solusi dalam knowledge base berdasarkan keluhan pelanggan. Selanjutnya, Mas. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Pandangan pribadi tentang pentingnya information retrieval. Saya memandang information retrieval bukan sekedar mata kuliah teknis, melainkan literasi digital fundamental yang harus dikuasai setiap profesional modern. Di era banjir informasi ini, kemampuan menemukan, menyaring, dan memanfaatkan informasi relevan menjadi pembeda utama antara yang kompeten dan yang tertinggal. Paradigma baru pemecahan masalah. Bagi saya, IR mempresentasikan penggeseran dari saya tidak tahu menjadi saya tidak menemukan jawabannya. Ini adalah mindset empowerment, di mana setiap individu memiliki akses untuk memecahkan masalah kompleks melalui informasi yang tepat. Sebagai calon profesional, kemampuan ini lebih berharga daripada sekedar menghafal fakta. Tanggung jawab etis. Saya percaya dengan kemampuan IR datang tanggung jawab besar. Kita harus menjadi konsumen informasi yang kritis, mampu membedakan sumber kredibel dari misinformasi di tangan profesional yang etis. IR bisa memajukan masyarakat, sebaliknya di tangan yang salah bisa menyebarkan disinformasi. Peluang inovasi, saya memandang IR sebagai enabler innovation yang powerful. Dengan memahami cara kerja sistem pencarian, kita bisa menciptakan solusi baru di berbagai sektor, dari kesehatan, digital, hingga pendidikan personalis. Potensi untuk mentransformasi industri tradisional melalui IR masih sangat besar. Koneksi dengan bidang lain yang membuat saya semakin tertarik adalah bagaimana IR beririsan dengan disiplin ilmu lain. AI dan machine learning memperkuat IR, sementara IR memberi konteks pada data science. Sebagai mahasiswa teknologi, saya melihat ini sebagai fondasi untuk spesialisasi yang lebih advance. Investasi jangka panjang mempelajari IR saya anggap sebagai investasi dalam future-proof career. Teknologi mungkin berubah, tetapi kebutuhan untuk mengelola dan mengambil insight dari informasi akan selalu relevan. Keterampilan ini akan tetap valuable regardless of technology shift. Implikasi untuk akademik sebagai mahasiswa, saya menyadari IR bukan hanya untuk tugas kuliah, tetapi untuk membangun lifelong learning skill, kemampuan melakukan research efektif, mengevaluasi sumber, dan menginsintesis informasi akan berguna sepanjang karir akademik dan profesional saya. Dampak strategis di dunia kerja, saya melihat penggunaan IR sebagai kompetitif advantage di pasar kerja. Perusahaan tidak hanya mencari karyawan yang tahu jawabannya, tetapi yang mampu menemukan solusi yang terbaik dari data yang tersedia. Ini berlaku baik bagi technical roles seperti data science maupun business roles seperti marketing strategy.
Kesimpulan dan informasi retrieval telah menjadi tulang punggung dunia digital yang menghubungkan kebutuhan informasi manusia dengan lautan data yang tersedia. Melalui proses sistematis pengumpulan data, pengindeksan, dan rankingan, IR menginformasi data mentah menjadi informasi bernilai yang siap digunakan. Dampak IR dalam kehidupan modern bersifat multidimensi, dari mempermudah akses pengetahuan melalui mesin pencari, meningkatkan pengalaman belanja di e-commerce, mempercepat riset akademis, hingga mendukung pengambilan keputusan bisnis yang strategis. Bagi calon profesional teknologi dan manajemen data, pengusaha konsep IR bukan sekedar keunggulan kompetitif, melainkan kebutuhan fundamental di era ekonomi informasi. Kemampuan memahami dan mengimplementasi sistem IR yang efektif akan menjadi pembeda utama dalam karir masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Demikianlah Saya presentasi dari kami serahkan mengenai kepada tugas ujian tengah semester kali ini. presentasi ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun penjelasan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan kita bersama. Oke, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.